Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, salam budaya, pokoknya salam sing apik-apik lah. Dulur, yen sira banter aja ndisiki, yen sira landhep aja natoni, yen sira kuat aja ngringkehke. Itu tembung-tembung Jawa. Sama podo sami kalian aja nguber layangan pedot. Ono istilah-istilah Jawa yang begitu itu. Lewat Pecel Kirun ini saya menyapa sampean semuanya, khususnya keluarga Indonesia Sabang sampai Merauke. Tentunya ada yang di luar negeri, ada di luar Jawa, pokoknya yang di Nusantara maupun yang dimanapun berada. Karena kita tahu persis kalau saya melawat ke sono kemari ke sampai luar negeri mesti ketemu wong Indonesia. Berbahagia Indonesia, bahasa Indonesia sendiri sudah ditetapkan jadi bahasa yang diakui UNESCO, yang jadi bahasa, sudah jadi bahasa kebanggaan. Bahkan negara-negara tetangga sekarang bahasa Indonesia itu jadi bahasa komunikasi. Jadi tidak bahasa Inggris tok, tidak bahasa-bahasa luar tok, orang luar negeri bangga dengan bahasa Indonesia. Itu belum alamnya. Alamnya Indonesia juga begitu. Sampai para bujangga semuanya mengatakan bahwa Indonesia serpihan daripada surga. Kalau kita datang ke mana saja, alamnya Indonesia ini luar biasa. Dan wonge luar biasa. Tentunya di samping sumber daya manusianya dan sumber alamnya, pasti sumber budayanya. Budaya ini belum sukunya, belum bahasanya, belum adat istiadatnya, menurut kearifan lokal kata orang-orang pinter. Budaya juga begitu. Nah, kebetulan malam ini saya mau ngomong masalah budaya yang udah melekat di hati orang Jawa Timur. Jadi wong Banyuwangi sampai Ngawi, wong Pacitan sampai Bawean, seluruh Jawa Timur pasti kenal budaya yang satu ini, yang namanya ludruk. Ludruk, ya, jadi ludruk, bahasa ludruk sampai daripada tulisan ludruk itu buat kiasan atau tinggu serius ya iso, gue cengengesan iso, yo gue bully ya iso. Misalnya serius menrek kayak ludruk kayak, karena ludruk sendiri serius. Terus ada lagi uang orang tahu serius, ada ning ludruk ada. Jadi ludruk selalu dipakai. Terus ludrukan rek, istilahnya guyon. Guyon aja padha apa ki mangkel-mangkelan. Nah, uang kok ada ning ludruk kae. Serius men kaya ludruk. Ludrukan rek itu istilah-istilah. Nah, malam ini saya mencoba, ada generasi yang udah nggak tahu generasi keberapa. Saya amati terus di Jawa Timur ini perkembangan seni ludruk. Kebetulan nanti kita tanyakan, saya punya generasi ludruk, generasi muda ludruk. Jujurnya ketuanya ludruk Budi Wijaya. Ini saya anggap yang generasi muda yang ke depan nanti
gelem merombak, gelem menghadapi tantangan. Saya harapkan generasi-generasi Jawa Timur juga seperti ini. Saya tak tak jai ngobrol. Kebetulan di podcast Pecel Kirun ini jujur aja terus tak telepon, aku pengen mengorek. Gimana Budi Wijaya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Haji Didik, Cak Haji Didik. Waalaikumsalam Abah. Siap. Sampeyanku asmane sapa? Jenenge sapa jenenge? Didik Purwanto Abah. Oh, Didik Purwanto. Nggih. Malah kaya jenenge wong Wonogiri. Nek Wonogiri ya enek Purwanto, Purwantara. Oh nggih. Jedake slogo iki. Artine pun pripun? Purwanto ini napa? Purwanto. Purwanto. Artinya nggih. Purwanto. Lah kuwi sing perlu ditanyakne ning makmu karo pakmu. Kula WA mboten bales. Oh. Kapundhut jamburan Abah. Sepodo. Bapak ibuku tak WA ya ora tau bales, malah ngimpeni. No, aku cek konangon dus. Nggih. Cak Didik. Sampean kan hari ini ya jadi kuliner arek-arek lah. Ya. Kuliner arek ludrukan. Yeah. Itu Budi Wijaya itu berdiri tahun piro? Yeah. Budi Wijaya berdiri tahun 85 Abah. 85. 85 didirikan oleh Abah saya, Abah Said. Oh iya ya. Yeah, Abah Said ya kan. Said ku mari akeh. Nang gone Jawa Timur Said enak. Jadi Sunan Kalijaga itu ban ya Raden Said. Terus Said Kelana RRI. Saiki Said Budi Wijaya. Tahun 85. 85. Sampai sekarang saya generasi kedua. Sampean generasi kedua. Berarti umurnya piro Budi Wijaya? 85 sekarang. Lah ya 85 nek. Nah aku malah sebelum Masehi. Yo. Apa kali kalau kok bebas nggih? Oh, bebas. No, jajal ki lho ning ndi mau. Kok niki wae. Kilo. Oh, judan ki rek, tolong rek. Ono. Ono HS kretek ono, HS sembarang ono. Oke, Budi Wijaya, dulur. Budi Wijaya asli Ludruk itu Jombang ya. Jombang, nggih, Jombang. Koncoku Jombang akeh biyen tak. Wis. Biyen ya ana Masa Baru, ana Sari Murni, warna-warni. No, Gema Budaya, Gema Tribrata, Gema Budaya, oh sako. Nggih. Terus Budi Wijaya 85 berarti cek suwi-suwine si Gema Budaya, suwi-suwi masih kuno neh ki ya Sariwarni. Gue Mbah Bari kuwi gaya baru. Mbah Bari Kabo nggih. Masa baru. Gaya baru ya ono, masa baru ono. Trikarya Putra ya ono, Bayangkara Putra ya ono. Sebelum Budi Wijaya Sian Warna Jaya. Jadi gone Mahat ki ya Warna Jaya Mojokerto. Jombang Pak Bayan Manan dulu. Oh. Jadi terbentuknya Budi Wijaya itu karena Warna Jaya pemainnya nggak digaji sama pimpinannya terus beruntak. Abah Said itu yang ngasih. Abah Said ngasih terus Abah Said dipercaya kon. Abah Said itu ya ludruk sih. Panjak dulu. Malah pengrawit ini beli. Pengrawit ini loh wong tresno ngono ku lho. Aneh kowe tresno malah pengrawit. Sebelum pengrawit sian jual asongan itu Pak. Asongan di tonton-tontonan kayak permen. Iya. Ya banyak itu konco-konco sing maune bakul ya ta ngiderne kacang dan sebagainya. Akhirnya terus gabung neng dunia panggung. Karena dagangannya ya entek rendeng gak payu terus akhirnya entek terus melok ngludruk sisan. Banyak itu. Banyak temanku yang gitu. Nah, Abah Said itu Budi Wijaya ya. Setelah Warna Jaya, Budi Jaya dulu. Budi Wijaya. Budi Jaya dulu. Budi Jaya. Budi Jaya
Terus waktu itu nobong-nobong dikenal masyarakat, akhirnya laris, diminta sama pelawak namanya Budi. Yang nama Budi wes kenal. Cik urip. Jadi terus ngampe ya sik urip terus nggawe ludruk Budi Wijaya gaya baru apa piye ngono. Idola Budi Jaya. Iya. Maune nang gone karya iku. Awal selamat barang ya kenal. Tau rene sering rene. Terus saiki Budi Wijaya kuwi. Ditambahi Wi sama apa? Wijaya. Budi Jaya tambahi Wi. Nggih. Oke, wiwitane Jaya. Amin. Oke, kuwi 85. Ya. Jombang endi sih? Jombang Musian. Desa Ketapang Kuning, Kecamatan Musikan, Jombang. Utara Brantas, Pak. Jadi utara Brantas. Babari itu nggih. Babari Kabu. Nggih. Itu ke selatan. Oh. Berarti kidul ya, Jombang kidul. Utara Brantas. Utara Brantas. Perbatasan sama Mojokerto, Melagi. Oh ya sedak Mojokerto ya. Mojokerto. Pantesan kan jobnya kan banyak di daerah Mojokerto dan lain sebagainya. Betul. Jombang sendiri kan enggak seberapa. Jombang itu suka dengan tontonan ludruk, Pak. Tapi gak gelem nanggap. Kodoh. Aku nang ndi petuk. Akeh wong guyu aku. Sing delok ya akeh. Sok-sok sing nanggap larang-larang. Wis biasa. Nggih. Malah tontonane apik sing ning ning TikTok, ning YouTube lho. Pirang-pirang dina ku ludruke rame. Ludruke rame ning TikTok ning Bodong ludrukan kabeh. Nggih. Enggak dari bapak sedo Cak Said terus ke saya meninggal tahun 2010 terus lah sampean apa ya seperti Cak Said maaf maune iku ya mbuh pengrawit ya pengurus ludruk apa seneng ludruk. Jadi kecil saya itu sering lihat jenengan di TV konsumsi nggih. Di radio Apal Kartolo jenengan di TV Indosiar TPI kalau salah itu sering konsumsi. Saya suka kan Pak. Saya nggak punya cita-cita untuk meneruskan pimpinan jadi pimpinan ludruk, waktu itu nggak mau. Malah bapak saya pesen sebenarnya tadi pimpinan ludruk itu susah, nggak dikeras kayak si buah si malakama, nggak dikeras, merocot, waktu kerasan, nggak kerasan. Dilus, kalau dilus ketuanya dijak-injak. Itu istilah gitu, kayak buah si lama sekali ya kira si lama. Itu memang itu keanehan seniman tradisi. Fenomena. Jadi fenomena. Jadi dibayar wah keho. Nek dia gak nyaman, ngalih. Tapi kadang-kadang dibayar sithik kerasan. Itu klasik sekali. Saya terjun di dunia seni ini banyak dongengan gitu. Kalau Pak saya tadi buah si malakama kowe mau. Ada lagi yang mengistilahkan saya ya kurang sependapat karena kejengkelan di ketua itu bukan ketua tok, dalang pun juga begitu, toprak juga begitu. Saya pernah dapat dongengan ludruk ki ulo sawer cekel sirahe nyatek, cekel buntute mrucut digegem lunyu merucut itu jadi sampai dikasih istilah itu. Dan sampai waktu Cak Said bapak masih sugeng masih ada apa sampai pernah di maaf dikasih ilmu ngono nek dadi ketua ngene apa enggak pernah apa jadi jajak ngono cara sering diajak untuk mengantar apa tanggapan. Nah disitulah saya dekat dengan pemain-pemain Budi Wijaya. Dari hati ke hati ngobrol. Tentunya Pak Taji, orang-orang yang senior ngobrol. Sulabi. Ya, Pak B, Sulabi. Setelah itu Abah meninggal, tiba-tiba anggota Budi Wijaya ke rumah. Terus Eman, sampai mandek itu keluarganya terbentuk. Kayak Pak Taji sama itu hampir 20 tahun ikut Budi Wijaya. Mas Sujono pengrawitnya hampir 20 tahun. Eman. Akhirnya sampean mau tidak mau terpanggil untuk mikul arek-arek istilah untuk bagaimana
Budi Wijaya tetap ono. Tapi kan tidak ada doktrin dari wong tua itu besok terus tidak ada Pak. Karena hati tadi. Iya, ya karena sampean kurino kumpul karo Ludruk, ngobrol, akhirnya sampean terpanggil. Betul. Oke, ya itu luar biasa itu. Memang kadang-kadang yang mati nih Ludruk itu nggak ada yang neruskan. Jadi anaknya Ludruk sendiri nggak peduli dengan Ludruk, terus menganggap Ludruk ini dianggap apa ki gak menguntungkan misalnya. Betul. Gitu. Yang paling Pak, yang paling tekanan batin itu sama teman-teman saya masih muda, ketemu teman, wah Didi saya ketua Ludruk mimpin banji kayak gitu misalnya. Jadi tekanan dibully itu. Dek gak ngerti. Berarti dek orang ngerti Ludruk. Betul. Dia nggak ngerti Ludruk. Saya itu juga begitu. Jadi ngopeni arek-arek itu kadang-kadang ya zamane saya zaman koyo ayo monggo. Zamane koyo ngene iki kadang-kadang awake dhewe ya itu tantangan. Nah, ya nek wis ngadepi ngono kuwi ya nganggo istilah wong Jombang ae. Istilah tebu ireng. Gus Dur toh gitu aja kok repot. Emang gua pikirin. Emang mohon maaf di mata masyarakat itu Ludruk itu negatif apa? Jadi kayak negatif itu dudu Ludruk. Oknum Ludruk negatif. Itu setelah kalau saya ya sakwise tahun 85 ke sini, ayo 90 ke sini, nek dulu enggak. Malah niku membuat semangat saya ketika Ludruk dikatakan negatif. Saya terjun ini Pak, kelemahannya Ludruk di sini. Kelemahannya di sini. Misalnya contoh Pak, ketika jangan Ludruk panganane akeh misalnya kayak gitu gitu. Nah, di situ manajemen saya tata mulai. Bapak, kalau ngasih Ludruk maem enggak banyak sebenarnya. Yang banyak itu oknum yang datang, dia mengaku anggota Ludruk, minta rokok, minta makan, itu yang salah. Ya saya konsep kalau ngasih makan satu pintu, satu orang ada yang ngatur, rokoknya satu orang ada yang ngatur gitu. Cocok itu. Ya. Saya cocok. Jadi memang kadang-kadang wong duwe gawe iki minder ora perkara nanggape, ning kingku piring entek 100. Nggih. Rokok entek 10 slop. Monggo sak slop wis pira. Jadi ya mau tidak mau ya kaya manajemen sampean. Bagian ngendum panganan koordinasi dengan koordinator. No cepak yae sakmene wis. Saya mengalami itu, jadi sampai sing digawe sampai sambat. Betul. No makanya karena Ludruk mohon maaf yang nggak punya anggota itu katakanlah punya job lah. Dia ngajak ngebon pemain pengremo 1. Nah, pemainnya membawa temannya 5 atau 4 itu yang dimintakan itu yang rusak. Ya sing rusak kuwi. Makanya ya kuwi dulur-dulur ojo bimbang. Jangan ragu nanggap Ludruk karena Ludruk Budi Wijaya Cak Didik sudah berbenah bagaimana marketing dan manajemennya. Ludruk sudah modern. Itu yang perlu sampean pikir. Jadi Ludruk itu saya tahu persis ya Budi Wijaya nek terop pentas sing nontok itu Cak Didik. Jadi gak iso pisah. Ludruk itu sudah punya rakyat, punya masyarakat. Biarpun ada TikTok, ada YouTube, ada apa, menurut saya loh. Karena saya juga mengalami toh, setiap kita pentas, setiap sing nontok ora karu-karuan. Walah. Jadi tontonan Ludruk ini dikangeni. Sing lama, penonton lama kangen, sing penonton pemula baru pengen weruh. Oke. Terus itu tantangannya, Pak. Tantangannya yang penonton baru itu, Pak. Iya. Jadi di Budi Wijaya juga berusaha gimana untuk menggait penonton generasi Z sekarang ini, yang penonton pemula tadi yang Abah bilang, itu berusaha gimana suguhan kita nggak, mohon maaf, jadul kayak dulu. Misalnya contoh kalau dulu pakai panggung kayak ring tinju itu Bang, panggung ring tinju terus lampunya biar pet, kayak gitu lah. Kita coba
ubah, terus pakai rejing, pakai ada beam, ada par lampunya, kita berbenah di situ. Soundnya sudah build up, kita coba di situ. Terus suguhannya, sajiannya juga kita ubah sedikit demi sedikit apa. Jarang sekali orang berpikir ke situ. Saya ya mubeng lah, delok ludruk sampai mubeng. Jadi kalau saya mengatakan mengakui pelaku itu berjalan di tempat. Nah, saya makanya pengen ngobrol sama Budi Wijaya, sama Kaji Didi ini, karena saya anggap bisa ke depan, tidak ke belakang. Jadi sampean bisa jalan. Gak tahu 5 tahun, 10 tahun lagi itu urusannya. Rezeki itu kan urusannya yang ada di atas, urusannya pangeran. Jadi tapi kita kan bergerak. Ada istilah ludruk, istilah sing obah mamah. Pokoknya gelem gerak, gelem obah mesti mamah. Rezeki sudah dikasih sana. Saya sedikit, orang sedikit ya banyak, selalu mengamati Budi Wijaya ini mau ke depan. Dan sampean generasi kedua dan masih mau diajak ke sono. Terus sebetulnya kita bukan bagaimana penonton aja. Penonton ludruk yang generasi Z tadi, pemula bukan itu. Yang kita jaring penanggapnya. Betul. Karena yang sekarang usia SMU, SMA, yang SMU, SMK nanti kuliah, nggak tahu dia jadi lurah atau jadi camat, jadi pengusaha. Dia biar jadi generasi penanggap. Generasi penanggap kita persiapkan, generasi penonton juga kita siapkan. Tuh. Kenapa? Kalau ada satu daerah atau sing ora sedekah bumi nera nanggap ludruk. Betul. Nah, itu yang daerah perlu Surabaya, kita daerah Gresik, Mojokerto. Kendala akhir-akhir ini semenjak Cak Said gak ono tersampan itu, kendala ke dalam apa, kendala keluar apa? Kalau di intern di dalam itu Pak. Dulu kalau ketika saya lihat ludruk Budi Jaya waktu sebelum Budi Wijaya dipimpin abah saya itu, pemain sebelum pentas itu pasti minum, pakai mabuk, terus judi gitu. Setelah pegang abah berapa masih sudah agak berhenti, ada masih 1, 2, 3 gitu. Ketika saya pegang, alhamdulillah sudah, saya warning, saya peringatkan bahwa tidak ada minuman di dalam rombongan dan tidak ada judi di dalam rombongan sampai saat ini. Dan itu ada pertentangan 1, 2 sih nggak kerasan pasti metu gitu, keluar dari Budi Wijaya kayak gitu. Kalau itu manajemen itu ada di Ki Siswondo HS, terus ludruk Trisula Dharma, Kopasgat, dan ludruk kuno. Memang kadang-kadang kita harus tegas, tegas menghadapi orang-orang begitu. Itu bagi saya memang oknum-oknum seniman sing kudu. Jadi misalnya saya dulu mengikuti ludruk Tansah Trisna dan lain sebagainya. Itu ketua memang kadang-kadang ya harus pakai, itu kan sebetulnya disiplin, bukan untuk dia menyelamatkan Budi Wijaya. Ini rumah kita, ladang kita kan gitu toh, ya yuk dipacul diupeni sing apik. Bener. Juga Pak, menyelamatkan pemain ludruk juga. Iya. Untuk kesehatannya. Kok nek awakmu ngombe mati ludruk entek. Contoh dulu kan masih tahun 90-an, 80, 90 gitu. 2000, awal-awal 2000 kan masih waria itu masih idola gitu kan. Itu banyak yang keluar keluar ketika dari kerombongan. Saya jelaskan di situ bahwa sekarang misalnya ada penyakit AIDS misalnya. Penyakit AIDS, orang kena AIDS itu pasti dendam karena dia kena AIDS dari orang lain. Pasti dia dendam dengan orang lain. Saya beri warning kayak gitu. Ya alhamdulillah sudah. Saiki wis tertata. Ya saya lihat Budi Wijaya kan tidak mengandalkan tanda lanang toh. Sekarang wis ada pembaruan semua. Ya sing lanang tetap, sing sepuh-sepuh tetap diupeni. Betul, nggih Mas. Iki kan harta usul nih to, Cak. Khususnya tanda tuwek-tuwek
tak kondekek pulau-pulau terpencil kuwi. Gue ketahanan nasional. Berarti mergo kuwi aku nek istilahnya penangkal petir. Dadi nek sak pulau diweni tanda ludruk papat ngono musuh gak wani mlebu. Sapa wani nglawan karo karo Okta karo sapa ki Salamun karo Salamun. Oke. Ya tantangan itu keduanya tantangan untuk regenerasi, Pak. Keluar. Yang dalam belum, yang kedua dalam yang dalam kedua itu regenerasi. Kita menyatukan antara pemain baru, regenerasi yang ingin belajar ludruk sama senior itu perlu dengan pendekatan telaten. Karena tak didik, sampean ngalami itu saya ngalami. Saya ngalami. Seniman ludruk dulu itu picik. Jadi takut kesaing, takut dia nggak diperhatikan oleh ketuanya, misalnya dimanjakan. Jadi suatu tontonan itu bukan di ludruk, kekeh dia. Kalau saya sudah jadi ini, kalau nggak saya nggak baik. Pelawak kalau nggak saya nggak baik. Jadi kalau ada arek belajar itu dipercaya, saya ngalami. Bahkan dibunuh di atas panggung. Almarhum Gemburu pembunuh darah dingin. Aku nak serimuan Mbak Toto Hidayat. Anak dagelan arep Banyol, rasa Banyol kowe ora lucu. Kowe dagelan ra di bandrol. Akhire tanggung lho kuwi. Arek enom ya gak tele-tele. Apa meneh? Apa kuwi nek senimannya ku cerdas berlatih. Nek ora ya amblek tenan. Wong enek misalnya tanda dulu kan harus iso Juli. Kecegur jero banter bareng. Ngono iki kompak lho digurak lho. Gak yo minder, dagelan yo ngono. Oke, itu mendekatkan generasi sepuh, generasi yang senior ke junior supaya ada sinergi gitu toh. Terus untuk mencari Pak. Mencari regenerasi itu sangat sulit sekali. Di ludruk itu kita mencari regenerasi, misalnya pelawak, tari remo, terus pemain juga kita sangat sulit. Karena ludruk tidak ada sekolahnya, Pak. Mohon maaf. Sekolah lawak juga tidak ada. Sekolah remo mungkin di tari, sekolah ludruknya tidak ada. Kalau sekolah pedalangan ada, sekolah tari ada, tapi ludruk lawaknya tidak ada. Lah itulah sulit sekali kita mencari anak-anak muda yang ingin main di ludruk. Itu yang selama ini khususnya di Jombang kita mencari pengepur saja lawak yang pertama itu sangat sulit, Pak. Ya kalau saya misalnya ya ini kan kalau sudah dunia yang begini ya. Setelah medsos, setelah anak sekarang nggak mau ngeludruk itu karena maaf. Ludruk gak menjanjikan. Misalnya kalau dulu ya belum begini ludruk menjanjikan, termasuk saya ini. Saya dulu tuh bayarannya ludruk. Cak Sahid almarhum sampai Sulabi, kuwi kena nggawe omah. Jadi bayaran ludruk tuh padahal nobong loh, orang nanggap itu bisa bikin rumah untuk nyekolahnya anaknya. Karena pendapatan ludruk dan kebutuhan pokok masyarakat ini masih didur. Jadi gaji lah bayaran ludruk tinggu belanja warak, tinggu nyekolahnya warak, di atas UMR. Akhirnya orang tuh berbondong-bondong pengen jadi ludruk. Timbang kerja nggak menentu, gitu. Kerja gak menentu, nang jopo gaji cilik, melok ludruk akhirnya ya terkabul. Saya sering gini, Pak, saya sering menjelaskan ke tetangga-tetangga atau ketemu teman-teman. Kalau orang masyarakat desa itu dia bangga ketika anaknya lulus SMA itu kerja pabrik. Padahal saya yakin di daerah-daerah itu banyak anak yang berbakat seni, Pak. Tapi wadahnya ndak ada. Di samping wadah gak ono. Aku pun terjun yang ludruk terus piro pendapatan. Saya jelaskan gini, kalau seni ludruk misalnya, pelawak gitu, kita seriusin.
Saya contohkan jenengan. Iso ngentuk duit, contohnya percil dan percil, itu berapa? sama selentrum anu. Memang saya menekankan gitu. Jangan semuanya itu kalau kamu punya bakat, punya talent ke situ, punya anu ke situ, ya belajar seni. Karena yang namanya seni itu di samping ayem, di samping seneng, gaji menjanjikan. Ya. Sekarang lah kadang-kadang anak-anak tidak itu yang dipikir gitu loh. Instan. Nah kebetulan, nah sekarang yang jadi kebutuhan orang belajar, misalnya aku tak belajar jadi penyanyi campursari, gajine mencukupi. Ya. Penyanyi campursari berapa ribu, semua ke situ. Di Pati itu juga begitu, sing jenenge golek misalnya penyanyi ya itu cara tanda ekor, wah kuwi luar biasa, api-api terus karena di situ ada saya belajar mesti ngentuk nih. No, bener sampean. Jadi arek-arek nom itu kowe nek kowe boleh serius iso ngidung iso apa nanti pasar ke depan ki luar biasa. Akan sering saya ngomong sama anak-anak itu, nanti 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu nggakmu, bukan punya saya. Saya bicara itu akhirnya dapat Cak Wanto, ada Robi, ada Gale, anak STKW, ada Gepeng, ada Cak Mail muda-muda. Saya bilang, nek lawak, saya yakin, saya ingat jenengan. Coba saya bilangnya gini, Pak. 15 tahun lagi, wong akan kangen dengan ludruk. Kangen dengan, karena kesibukannya orang, masyarakat Indonesia sangat sibuk. Kangen dengan dagelan-dagelan. Nah iki panennya paling 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. 5 tahun, 10 tahun. Ya nggak usah jauh-jauh. Hari ini aja saya lihat Budi Wijaya wis panen. Tegese panen itu kan tidak harus aku untuk 10 ton. 200 ton ya, tapi masih alahku nandur parike untuk 1 ton, tapi lumintu. Lumintu dadi 1 ton selalu langku munggah ning aja 1 ton iki dadi 1/2 ton cara panene. Nah saya juga ngobrol sama anak-anak itu, bener sampean nanti akhirnya kangen ludruk. Saya suatu saat ngobrol di Jogja, kowe enek wong Jepang tukang becak gitu. Wong Jepang njaluk dirabi tukang becak. Dengan kehidupan modern Jepang gitu kangen dengan situasi. Sama saya pernah grundel sama almarhum Yai Abdurrahman Gus Dur bahwa seni tradisi nanti ya napa Gus niki anu saya mbleret. Gus Dur jawabane, benjang menika sing bejo, sing gelem nguri-nguri tradisi. Makanya di sini tak tulis sing nguri-nguri tradisi apa? Karena sugih ning omahe nek tapi tetep gawe gampang, gunung, jembatan, omahe tuih kali. Ini kangen. Sama kalau orang Jawa Timur ya lah mbok dadi jenderal dadi apa? Mesti kangen dengan ludruk. Nah ini yang perlu ditanamkan kepada generasi itu Cak Didi. Jadi ojo males kon belajar ngeludruk gitu. Ke dalam begitu ya, cari regenerasi. Nah, tapi Budi Wijaya saiki generasinya wis ya mudah-mudahan menata ya, sedikit demi sedikit mendekati anak-anak muda. Terus kita membuat yang jenengan namakan rumah ludruk kemarin itu kan untuk belajar di situ. Belajar lawak, spell lawak, sering saya ajak sowan jenengan untuk teori-teori lawak zaman dulu gimana, untuk mempoles dipadukan dengan zaman sekarang ini, Pak. Ya kembali ke ini tadi, sing wong lawas, gitu. Kangen, sing wong anyar, pengen weruh. Nah, jadi karena apa? Metode-metode lawakan itu metode yang sampai sekarang kan dalam anu ya kayak arek-arek itu ya ora enek barang anyar, barang lawas kabeh. Poles lagi, dipoles. Terus tantangan keluarnya Pak, keluarnya itu untuk
menggait penonton zaman sekarang beda, mungkin beda dengan zaman dulu. Seleranya juga beda. Sekarang juga persaingan tontonan di masyarakat itu banyak sekali. Maaf, ada horeg, sekarang sudah ada horeg juga, ada Habib juga tanggapan ya Pak. Itu sholawatan apa. Banyak sekali persaingan di situ, sehingga ludruk itu kayak di masyarakat itu dipandang sebelah mata. Wong si kate arek nom kate nonton ludruk itu gengsi, opo ludruk itu. Nah itu jadi catatan riset saya, sehingga Budi Wijaya ojo sampai kalah dengan tontonan zaman sekarang ini. Misalnya ada misalnya di Budi Wijaya musimnya horeg, kita kasih ada horeg juga. Itu apa? Ada sholawatan, kita juga bisa sholawatan. Kita masukkan di pelawaknya di situ. Saya dulu, nah ya saya ngamatin aja. Munculnya adanya disco. Wah, disco bar kuwi breakdance. Masih ingat. Bar kuwi breakdance. Bar kuwi apa kae? Joget apa kae joget. Akhirnya kembali. Jadi saya yakin semacam horeg, semacam lain-lain itu ada sendiri, tapi ludruk punya pasar sendiri. Ludruk kembali kita bersama-sama bahwa nek kowe wong Jombang, wong Jawa Timur lah mesti tetap kangen karo ludruk, seneng karo ludruk. Sementara disilih omahe disilih wong, tanggapane silih wong barno ae. Tapi engko mesti balik nang awake dhewe. Ada masanya. Nah, begitu masa balik awake dhewe wis persiapan. Sangga Budi Wijaya wis persiapan. Betul. Penataan panggung dan lain sebagainya. Tentunya pembenahan itu agak gampang karo mlaku. Cuma kita sudah berani. Ono berani. Contohnya di sebelum main ludruk, sebelum remo itu kan ada gedok. Iya. Sebelum remo ada gedok. Saya ngobrol sama Mas Jono, Mas, gedok itu kan lenyu, Bah. Iya. Ketika kita suguhkan, apa iki diubah? Nggak bisa. Oh, sok Mas. Hanya kita ubah dengan lagu-lagu sekarang yang sudah viral kayak gitu. Iya. Tapi di situ ada juga ketika kita coba merubah, misalnya budaya dengan jogetnya, ada panyolan jogetan yang supaya meriah, jingkrak-jingkrak atau apa itu, dikatakan bahwa ludruk Budi Wijaya itu merusak kesenian ludruk Jawa Timur. Pakemnya ludruk Jawa Timur, nah itu, Bah. Sing ngomong kon ngadep aku, genten tak tekokne. Kowe ngomong ngono ki nganggo pakeme sapa? Ya. Ludruk itu sudah nggak ada pakem, bergeser. Ya maaf ini ben dirungokne arek-arek sing arek-arek cepet. Ngopine kurang adoh. Nek wong ngono ngopine kurang adoh. Wayang kulit kan sudah bergeser jauh. Wayangnya tetepan. Ludruk juga begitu. Biyen ngomong besutan. Ya, nggih. Lampune Petroma kan udah bergeser. Pakan remong biyen ya ora ngono, bergeser. Lah bener Budi Wijaya, jadi kemana ditutne alam ini. Nanti kemana? Nah, makanya kan maaf ora guroni. Ada 3 faktor. Pelestarian, pengembangan, pasar. Kalau ada Cak Didi aku ludruk Budi Wijaya jaruk sing klasik, ya klasik. Tergantung permintaan. Itu pelestarian. Aku terus pengembangan. Ludruk Budi Wijaya wis ngembang, remonge wis ngene, dagelane wis ngene. Lah pasar, karepe pasar saiki piye? Usum horeg ya wae horeg. Lah ludruk dhewe piyen ya wis enek, ludruk campur dangdut, ludruk campur ada itu ya. Perkembangan. Nek wong ngelokne ngono ya balik neh. Balik neh tebuireng gitu aja kok repot. Ya. Emang gua pikirin. Sing ngomong kuwi berarti dia ora berkarya. Aku biyen walah diunak-unakne wong. Dan itu inspirasi kula ketika lihat ludruk jenengan di Indosiar, Pak. Zaman berapa tahun yang lalu itu saya lihat udah ada musiknya. Oh iya. Nah, ketika Budi Wijaya saya pegang di Jombang pertama kali, yang membuat musik perpaduan musik sama gamelan Budi Wijaya. Ketika saya 2010 awalnya, nah itu dibully. Pada Sariwarni biyen wis.
baru Budi, tapi kedangdutnya. Kedangdutnya. Dulu saya, ada ludruk tobong wis ngono kuwi sono. Wis nganggo ngono kuwi sono. Nah ini dangdutnya enggak seberapa, kita kolaborasi sama gamelan. Jadi kayak campur sari. Ya. Jadi kayak jeglekin nemen gitu. Kayak jeglekin nemen. Nah, dulu misal pemusik campur dangdut karo Nah sekarang kan wis digabung kan malah apik wis enggak. Betul lah. Teman-teman ludruk lainnya juga meneru ada musiknya, tapi konsepnya salah saya pikir gitu. Ketika dikasih organ tunggal, akhirnya jadi elektron. Saya berpikir ora muni. Buatan bunyi, tidak ada bass gitarnya. Itu kan tantangan dalam garapan. Garapan iringan. Ya sekarang sekarang nggak wong Jawa Timur nggo wong Yogya, dinggo wong Solo. Contohnya Krucilan, Kiprah Ngremo. Itu kan karena pertukaran budaya biasa. Nah saiki aku pengen roh ludruk sing gak nganggo gendang Jawa Barat. Nah ya. Lah aku ora rusak pakem. Kok adoh men. Dadi sembarno. Gendang Banyuwangi. Gendang Banyuwangi sing penting tanggapane laris. Serasa tiga. Penonton ketika melihat ludruk puas. Ketika pulang kan puas lihat hiburan kan gitu. Iya, iya. Terus Cak Didi itu ke dalam sampai yang keluar masih satu, Pak. Apa? Jadi ini yang di Jombang gitu sih. Jombang itu agak fanatik ketika orang-orang yang fanatik, mohon maaf, ojo nanggap ludruk itu haram gitu. Banyak yang respon. Saya ingat mungkin omongan jenengan ketika sama Gus Dur. Matur Gus Dur, apa bener ludruk itu haram? Yo haram. Gus Dur bilang ngoten. Haram ku nek dipangan ludruk. Kok dipangan kan itu. Ya, iya bener. Ludruk itu haram, nek dipangan, nek didelok ora. Itu Gus Dur. Wayang kulit itu haram, haram. Ya wis ben daerah ngerti. Dia nggak tahu. Tapi ya kuwi kita harus berbangga juga bahwa ludruk ini lahirnya kan di Jombang. Ludruk itu Jombang dan ludruk itu pahlawan. Betul. Lewat budaya. Di cerita ludruk itu nggak ada cerita untuk mengajak untuk jelek, mesti apik. Lah di situ tontonan. Nah ya wis ben. Nanti dia ya sementara kadang-kadang hilang ben, nanti kembali lagi lah. Kalau saya, ya bagaimana ada kesempatan ludruk untuk selalu tampil. Kemarin waktu Bupati Sopo itu udah ada festival ludruk di alun-alun Jombang. Itu memberi kesempatan dan nanti dengan cawe-cawenya kita bersama untuk ngopain ludruk, akhirnya itu tidak terjadi di Jombang. Di daerah-daerah begitu. Makanya saya ngomong tadi, kita persiapkan penanggap juga penonton. Dan di kampung saya juga membuat Tunas Wijaya namanya, ludruk SD itu. Saya mencoba 5 tahun yang lalu sampai sekarang sudah ganti pimpinan kan, ganti kebijakan gitu. Kita mengenalkan di anak-anak SD itu seni ludruk kayak cerita-cerita Timun Mas kayak gitu. Dan kita tampilkan ketika ada perpisahan atau apa. Itu sambutan orang tua luar biasa. Oh iya, seneng. Sampai saya ditanyain sama orang tua, salah satu orang tua, Mas, anakku kepin belajar tari remo. Ini belajar ning ndi? Kepin belajar lawak ning ndi? Saya tidak bisa jawab waktu itu, Pak. Iya, belum ada wadahnya. Saya kemarin ngajak ngobrol sama Cak Nas, Caca Ainun Najib. Cak Nun kan pas di ulang tahunnya aja. Betul, ngobrol banyak. Jadi ya wis kadang-kadang yes kita ikuti ya, karepe alam gitu. Kita ikuti. Tapi kita yakin bahwa ludruk tidak akan punah, seni tradisi tidak akan punah. Dan yang memberi titah saya ini kan Gus Dur langsung. Dulur, kita masih bersambung terus dengan Budi Wijaya karena ya dalam rangka untuk upaya kita dalam rangka ya opose seni ludruk dan tapi yang perlu kita catat bahwa ludruk Budi Wijaya tidak akan berhenti melangkah, selalu melangkah berkarya. Nah sampean kritik saran sampean daripada penonton dan penanggap bisa langsung hubungi ke adminnya Budi Wijaya
cak apik ngene, cak apik ngene. Karena apa? Sampean yang nonton, kita yang menyajikan. Enak dan tidaknya rawon, enak tidaknya soto, enak tidaknya nasi campur. Sing ngrasakne rak sampean. Lah kita masak. Oh Cak Didik rawone kurang ini anu, lah kita rubah. Cak Didik ini ketoke kok nasi campurnya kurang, ya kita lontong kikil lah sama. Ludruk juga begitu. Wah Cak Didik apa ludruk ngene Bang. Itu masukan sampean tuh berarti sekali. Nek sampean bully enggak tak pikir. Ya. Sampean ngelokne gak pakemnya prek. Betul. Gak blas. Tapi kalau misalnya ada kades baranggap Budi Wijaya, Cak wingenane kok gak enak ini, langsung aja ke Cak Didik, ke Budi Wijaya. Itu yang kita harapkan. Semua sampean lihat apa saja, ketoprak wayang kulit boleh dengan era keterbukaan demi pelestarian dan pengembangan dan pasar budaya tetap di hati masyarakat. Cak Didik, matur nuwun. Satu kata-kata satu bah. Iya. Ludruk harus berani berubah. Oh iya. Nah, okay. Perubahan menuju keberkahan. Betul. Amin. Kata-kata hari ini perubahan menuju keberkahan. Semuanya rubah. Betul. Nek gak rubah, awakmu ya rasa katokan wong biyen. Nek gak kan rubah kan, nek cara saiki panpres popok. Mbok rasa rubah, mbok popokan terus. Nek gak pengen rubah, mbok anu kono apa kuwi. Jadi semuanya perubahan, kehidupan ini perlu perubahan. Artinya kita songsong kehidupan ini dengan niat ibadah untuk perubahan. Dalam seni budaya juga gitu. Perubahan untuk menuju keberkahan. Keberkahan dalam melestarikan kebudayaan. Budi Wijaya. Jaya sepanjang masa. Cak Didik, terima kasih. Salam. Salam untuk para penanggap Budi Wijaya. Monggo, monggo, monggo. Matur nuwun daripada desa-desa, apa panitia-panitia, semuanya yang pernah nanggap Budi Wijaya langganan.